Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atari Triandini NIM 1930201118 akan memaparkan mengenai topik gejala alam di Indonesia dan juga gejala alam di negara tetangga. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang penampakan alam utama di Indonesia. Nah, yang pertama ada daratan. Daratan adalah hamparan tanah luas yang tidak digenangi oleh air. Nah, biasanya daratan ini digunakan sebagai kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, atau beberapa tempat seperti hutan. Nah, yang lalu yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang berbentuk datar yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lalu yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan yang datar namun berada di tempat tinggi, yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Itu ada di Indonesia ada dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, juga ada dataran tinggi Bandung yang ada di Jawa Barat. Lalu yang keempat ada perairan. Nah, perairan ini 4 kali lebih luas daripada daratan yang ada di Indonesia. Jadi ada laut, sungai, danau, sawah, kolam, empang, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pantai. Nah, pantai yang biasa kita sebut dengan tepi laut biasanya digunakan untuk nelayan mencari ikan, lalu sebagai tempat penambakan ikan, juga penambakan garam. Tak lupa pula biasanya itu pantai dijadikan tempat wisata atau objek wisata yang ada di Indonesia. Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang kedua ada gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Gejala alam di Indonesia dan di negara tetangga hampir sama karena secara geologis sebagian besar wilayah Asia Tenggara melalui jalur pegunungan lipatan muda, yaitu jalur Mediterania, yang dimana gejala alam di Indonesia maupun di negara tetangga sangat erat kaitannya dengan kenampakan muka bumi, yang dimana semua gejala alam di Indonesia dan negara tetangga terbagi menjadi 6. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran yang diakibatkan oleh adanya perubahan secara alami. Yang kedua ada gunung meletus. Gunung meletus merupakan gejala alam sebagian akibat dari adanya kegiatan magma di dalam bumi. Yang ketiga ada banjir bandang dan tanah longsor. Adanya curah hujan yang tinggi di musim penghujan, yakni pada bulan Oktober hingga April, khususnya pada bulan Januari hingga Februari, sering mendatangnya bencana banjir. Yang keempat ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya terjadi dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Yang kelima ada tsunami. Tsunami berasal dari Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang atau ombak besar. Jadi tsunami berarti gelombang besar yang terdapat di sebuah pelabuhan di Jepang yang merupakan atau tempat terkenanya tsunami. Yang keenam ada angin topan. Kejadian alam yang disebabkan oleh tiupan angin yang sangat kencang atau dahsyat disebut angin topan. Angin ini bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan banyak pohon yang tumbang, atap rumah yang hilang terbawa angin, dan hancurnya bangunan-bangunan lain. Tiga, yaitu cara mengatasi bencana alam. Nah, cara mengatasi bencana alam yaitu terbagi menjadi 2, yaitu tanggap masyarakat terhadap bencana alam. Yang kedua, tanggap masyarakat terhadap korban bencana alam. Nah, adapun tanggap masyarakat terhadap bencana alam yaitu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik misalnya berupa pemberian pedoman untuk membuat bangunan yang tahan gempa.
Dan non-fisik yaitu berupa pendeteksian datangnya gejala alam melalui Badan Meteorologi dan Geofisika, yaitu berupa informasi mengenai bencana alam dan sebagainya. Adapun cara menghadapi gempa bumi, yang pertama yaitu jangan panik. Yang kedua, matikan alat-alat kompor yang bersumber dari percikan api. Yang ketiga, jika di jalan raya, kurangi kecepatan secara bertahap dan hentikan kendaraan di bahu jalan. Yang keempat, utamakan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua yaitu cara menghadapi banjir. Yang pertama, jangan menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, lakukan reboisasi atau penanaman kembali atau penghijauan. Yang keempat, jangan membuat bangunan atau mendirikan rumah di bantaran atau pinggiran sungai. Yang kelima, mengadakan gerakan pengurukan sungai. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu cara menghadapi tsunami. Yang pertama, perhatikan ke tempat-tempat tinggi yang ada di sekitarmu. Dengan demikian kamu tahu harus pergi kemana saat terjadi tsunami. Yang kedua, jika berada di pantai, perhatikan situasi pantai. Jika air laut tiba-tiba menyusut jauh setelah terjadi gempa bumi, pergilah jauh mungkin ke tempat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu penyaluran bantuan kepada korban bencana alam. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan setelah bencana alam terjadi. Pemerintah bersama warga masyarakat bahu-membahu mengevakuasi daerah yang terkena bencana alam. Evakuasi dapat dilakukan melalui penyelamatan korban yang masih hidup, pendataan korban, pengurusan jenazah korban, dan sebagainya. Para sukarelawan, tenaga medis maupun ahli teknik lapangan saling tolong-menolong memulihkan daerah yang baru terkena bencana. Jadi kita dapat ikut berpartisipasi melalui misalnya dalam menyumbang dalam bentuk uang atau bisa menyumbang dalam bentuk barang-barang lainnya seperti pakaian, obat-obatan, dan sebagainya.